Muncul peringatan dari aktivitas Gunung Semeru, ratusan relawan ditarik keluar dari zona bahaya. PPKM level 3 Nataru batal, Pemprov Jakarta lakukan penyesuaian. Rumah warga rusak akibat diterjang banjirop. Ya, halo pemirsa, warga terdampak Semeru meminta agar direlokasi karena rumah mereka sudah tidak layak huni. Sementara pemerintah menyiapkan anggaran APBN untuk membantu korban guguran awan panas Semeru. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, ratusan relawan ditarik keluar dari zona bahaya setelah muncul peringatan tanda bahaya dari aktivitas Gunung Semeru. Salah seorang tim relawan membunyikan peluit peringatan tanda bahaya saat aktivitas Gunung Semeru meningkat. Seluruh relawan diminta segera meninggalkan zona merah di Dusun Renteng, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Relawan yang bertugas di daerah ini sebelumnya bertugas mencari korban hilang pasca erupsi Gunung Semeru. Pencarian kembali dilanjutkan setelah situasi aman. Ya, hingga saat ini 10 jenazah korban erupsi Semeru ditemukan. Jenazah dievakuasi ke RSUD Hartoyo untuk proses identifikasi. Pencarian korban cukup sulit, terkendala medan yang berat serta tebalnya debu. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban erupsi Gunung Semeru. Sejumlah titik digali tim gabungan untuk menemukan korban. Penggalian terpaksa dilakukan menggunakan peralatan seadanya. Proses pencarian korban cukup sulit terkendala medan yang berat, cuaca, dan tebalnya debu. Sepanjang Selasa, 10 jenazah korban erupsi Semeru berhasil ditemukan. Seluruh jenazah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Hartoyo untuk proses identifikasi. Hingga Selasa petang, BNPB merilis 34 korban tewas, 22 luka berat dan 20 luka ringan. 5.500 warga di 15 kecamatan terdampak dengan 4.200 mengungsi di 42 titik. Untuk mempercepat proses identifikasi, Dokes Polri akan mengerahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan 24 jam. Mungkin operasi ini akan panjang karena melihat suasana di tempat kejadian di lokasi yang cukup berat, dan akan kami turunkan tim secara bergantian, upayakan agar masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya bisa datang kemari melaporkan untuk kita ambil data sebelum kematian atau antemortemnya. Masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya diimbau untuk segera menuju posko untuk membantu mempercepat proses identifikasi korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 150 rumah di Desa Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur rusak diterjang lahar erupsi Gunung Semeru. Selain rumah rusak, mereka kehilangan harta benda yang tak sempat diselamatkan. Warga meminta agar direlokasi karena rumah mereka sudah tidak layak huni. Boneka dan guling ini tertinggal saat pemiliknya berlari menyelamatkan diri dari derasnya aliran lahar Semeru. Siati, sang ibu bersama suami dan ketiga anaknya memilih berlari menyelamatkan diri saat bencana itu datang. Jangankan boneka kesayangan milik anaknya, tidak terpikirkan oleh Siati untuk membawa harta benda miliknya. Tiba datang dari barat, ya saya lari, nggak bawa apa-apa, nggak ada yang kebawa. Ini rumah ditinggal aja langsung? Iya, nggak bawa barang apa-apa, yang penting selamat, gitu aja. Ibu berapa orang waktu itu? Saya 5. 5 orang? Iya, 5 orang. Terus ibu sekarang ngungsi? Ngungsi di Supiturang 2.
Bu, sekarang Ibu ke rumah ngapain, Bu? Mau ambil-ambil Ya, barang? mau ambil barang yang kena, kalau nggak kena ya biarin. Siati dan warga desa Sumbersari khawatir bencana ini sudah 2 kali dialaminya, yakni pada Januari dan awal Desember. Erupsinya Gunung Semeru ini kalau dulu ya macam bambu, macam kayu-kayu di belakang, di depan, di samping utuh. Kalau di sini utuh sawah, utuh. Cuma di sana cuma ada di sini. Masih pagi saya pulang ke rumah bisa masak kopi, bisa masak nasi. Kalau sekarang Mas nggak bisa. Ke rumah Mas, ke rumah. Desa Sumbersari, Pronojiwo, Lumajang, tempat Siati tinggal, 150 rumah luluh lantak diterjang derasnya lahar Gunung Semeru. Meski tembok rumah masih tegak berdiri, namun kondisi di dalam rumah rusak. Warga Desa Sumbersari, Pronojiwo berharap bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman, namun tak jauh dari rumah mereka agar tetap bisa menggarap sawah. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, melihat banyaknya rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru, Presiden Joko Widodo berencana merelokasi lebih dari 2.000 rumah warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah masih mengkaji lokasi baru untuk warga dan Presiden berjanji akan segera menuntaskan relokasi dalam waktu singkat. Kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Pemirsa, dusun Renteng Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur kini disterilisasi oleh petugas. Proses evakuasi untuk sementara dihentikan dan kembali dilanjutkan saat kondisi kembali aman. Dusun Renteng Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur yang menjadi titik terdampak cukup parah atas guguran awan panas Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Kini kondisinya tengah disterilisasi oleh petugas. Pada dasarnya Gunung Semeru pada kondisi aktif sehingga tiap pukul 10 pagi Gunung Semeru mengeluarkan tanda-tanda keaktifannya dengan mengeluarkan awan putih di atas kawah. Salah satu tanda yang bisa dilihat adalah aliran sungai di Desa Renteng. Aliran airnya mulai meningkat cukup deras sehingga bisa dipastikan bahwa di balik gunung tengah terjadi hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan turunan lava. Oleh karena itu seluruh petugas gabungan dari TNI Polri, BNPB, dan relawan diminta meninggalkan lokasi zona merah atau zona berbahaya di Dusun Renteng untuk mengevakuasi diri termasuk para warga. Sayangnya hingga kini masih ada warga yang nekat masuk ke dalam karena masih ada anggota keluarganya yang masih ada di dalam dan belum keluar. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan Oki Arisandi di Desa Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Oki, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda bagikan untuk sore ini? Ya, selamat sore Juno, April, dan pemirsa. Memang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tadi, seluruh petugas maupun tim SAR gabungan dan juga beberapa masyarakat yang masih nekat masuk ke area berbahaya di Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, ditarik keluar. Artinya area Dusun Renteng pada pukul 10 pagi tadi disterilkan dikarenakan petugas mendapatkan informasi dari pos pantau Gunung Semeru bahwa hujan lebat sedang terjadi di daerah dataran paling atas yang sedikit banyak tentu akan berimplikasi pada daerah yang lebih rendah atau artinya tempat kami melaporkan saat ini. Jika di atas kawah gunung sedang terjadi hujan deras, artinya muntahan lava dari kawah gunung tentu akan turun dan berimbas pada daerah yang lebih rendah, di mana salah satunya adalah kawasan paling dekat yakni Dusun Renteng
Kecamatan Sumberwuluh, tempat kami melaporkan saat ini. Hal itulah yang menjadikan alasan petugas menarik mundur para relawan dan juga tim SAR lainnya untuk mengamankan diri, mengevakuasi masing-masing pribadi, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun beberapa waktu lalu petugas terlihat kembali melakukan aktivitas evakuasi dan tidak lama berselang beberapa menit yang lalu petugas kembali mendapatkan informasi bahwa di balik Gunung Semeru sedang terjadi hujan deras yang ditandai dengan Anda bisa melihat Juno, April, dan juga pemirsa bahwa ini adalah sungai terdekat yang berada di Dusun Renteng. Aliran air sungai biasanya saat normal tidak sederas ini. Namun saat ini bisa dilihat bahwa alirannya cukup deras dan berwarna kecoklatan, yang artinya saat ini di dataran lebih tinggi, tempat di atas kami, hujan deras sedang terjadi dan membuat muntahan lava dari atau material vulkanik dari Gunung Semeru dimuntahkan, meluap turun ke daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan Gunung Semeru. Lalu juga warna-warna kecoklatan ini merupakan tanda di mana material vulkanik dari Gunung Semeru sedang dimuntahkan dan turun ke bawah bercampur bersama dengan air sungai. Ini menjadi indikator, salah satu indikator bagi masyarakat untuk bisa segera mengevakuasi diri, juga petugas agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga bisa Anda lihat, Juno dan juga April, bahwa saat ini petugas sudah berada di luar area yang dipagar. Ini merupakan titik terakhir di mana kami bisa menginjakkan kaki. Jika kami masuk lebih dalam, petugas akan memberikan peringatan dan tidak mengizinkan siapapun untuk bisa masuk ke kawasan Dusun Renteng. Pun demikian, masih ada beberapa warga atau masyarakat lain yang menilai bahwa ini merupakan wisata bencana, sehingga mereka dengan alasan satu dan lain hal, entah itu merasa penasaran, ingin melihat seperti apa kondisi Dusun Renteng saat ini yang sudah berubah menjadi lautan abu vulkanik, maupun warga yang sebelumnya tinggal di dalam ingin mengambil harta benda yang masih bisa diselamatkan, maupun menengok rumahnya yang belum hancur akibat tertimpa runtuhan abu vulkanik. Ini terus diberikan himbauan kepada warga dari petugas agar mereka tidak kembali masuk dan tidak nekat dan tidak membahayakan dirinya sendiri demi sebuah harta benda yang nanti dikhawatirkan jika masih tetap nekat sesuatu hal terjadi secara tiba-tiba, justru akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Karena memang sampai dengan saat ini petugas masih mendapatkan informasi bahwa ada 2 warga Dusun Renteng yang masih belum ditemukan dan diperkirakan mereka tertimbun di bawah material abu vulkanik muntahan dari guguran awan panas Gunung Semeru pada hari Sabtu sore pekan lalu. Dan satu di antaranya sudah diketahui titik dugaan sementara di mana petugas juga tengah melakukan evakuasi dengan alat seadanya, menggunakan cangkul, menggunakan skop, yang dengan keterbatasan tersebut petugas berharap agar secepat mungkin pemerintah menurunkan alat berat ke Dusun Renteng untuk bisa membantu proses evakuasi agar bisa berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih cepat. Juno dan April. Oke, mengingat masih adanya erupsi susulan dari Gunung Semeru dan juga intensitas hujan yang tinggi, apakah ada himbauan dari BNPB kepada warga, juga awak media, serta para petugas atau relawan yang bertugas di sana? Ya, tentu ada, April. Jadi petugas sudah selalu standby di sini, di mana saat ini sudah ada petugas lain yang berjaga di pos pantau untuk memberikan himbauan bahwa sudah ada tanda-tanda di mana muntahan dari kawah Gunung Semeru turun dan nanti bisa berakibat pada daerah yang lebih rendah atau tempat kami melaporkan saat ini. Sehingga ketika ada peluit yang ditiupkan, itu menjadi salah satu indikator atau tanda bagi siapa saja, entah itu relawan, entah itu tim SAR maupun masyarakat, untuk segera meninggalkan lokasi rawan berbahaya. Salah satunya adalah Dusun Renteng. Namun memang bisa Anda lihat, April dan juga Juno, patut kami sayangkan di saat-saat seperti ini, di saat bahwa peringatan sudah dikeluarkan, masih ada beberapa warga yang nekat beraktivitas di dalam area berbahaya.
entah itu untuk mengangkut harta bendanya atau ingin mengecek lokasi rumahnya, yang ini tentu menjadi himbauan bagi pemerintah untuk terus memberikan peringatan kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membahayakan nyawanya untuk harta benda yang belum tentu bisa diselamatkan di tengah tumpukan material abu vulkanik yang begitu tebal sedalam 4 hingga 4,5 meter. Dan tentu ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat agar saat pemerintah mengeluarkan peringatan bahwa untuk meninggalkan lokasi sesegera mungkin untuk bisa bergabung di posko pengungsian, karena di sebelah kanan saya ini memang ada beberapa rumah warga yang tidak terdampak dari guguran awan panas Gunung Semeru. Rumah-rumah ini masih berdiri secara kokoh, tidak terdampak material abu vulkanik, namun beberapa rumah justru sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Bukan tanpa alasan, tapi melainkan mereka juga ingin mengamankan diri bersama dengan keluarganya, sehingga mereka memutuskan untuk mengangkut seluruh harta benda mereka menggunakan kendaraan truk. Tadi banyak yang berlalu lalang, ada yang mereka pindah ke rumah saudaranya ke dataran yang lebih aman seperti di Kecamatan Pasirian, ataupun ada pun warga yang juga pindah ke posko pengungsian terdekat seperti di posko Penanggal dan juga posko-posko lain yang ada di sekitar Kecamatan Candipuro maupun Pasirian. Juno dan April. Baik, terima kasih Oki Arisandi atas laporannya. Jaga kesehatan dan selalu waspada. Oki Arisandi melaporkan langsung dari Desa Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Ya, sementara itu sejumlah masyarakat memilih menempati tempat pengungsian. Sejumlah bantuan pun berdatangan untuk meringankan kebutuhan dari masyarakat kaki Gunung Semeru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bantuan yang datang telah mencakup seluruh titik termasuk wilayah zona merah. Bantuan dalam bentuk logistik sudah ada, tapi bervariasi ya, kebutuhan medis, kebutuhan pangan, sandang, alas tidur dan lain sebagainya, air bersih itu juga penting. Tapi juga sebenarnya untuk operasionalisasi dari segala bantuan juga kabarnya tunai juga sudah ada rekening yang bisa dituju dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oh, semua pasti tercover ya, semua pasti tercover kok. Nggak, maksudnya artinya tidak sembarang pihak yang bisa mengantar, tapi dari pemerintah, dari BPBD, Tagana, Dinsos semua yang mengantarkan ke sana. Jadi daerah-daerah yang riskan itu dan kita terus menilai ya, apakah tetap 200 orang itu tetap di sana atau sebaiknya mereka dievakuasi. Jadi ini kemungkinan kalau memang red zone kemungkinan dia nggak akan di sana terus. Harus kita carikan tempat yang lebih kondusif dan lebih stabil. Sementara ini apa sih yang paling diperlukan bantuan? Apakah tadi ada mungkin ibu-ibu hamil, seperti kebutuhan khusus untuk ibu hamil dan anak kecil, seperti apa? Ya sebenarnya sekarang ada dua versi ya. Di satu sisi bantuan-bantuan dalam bentuk logistik sudah ada, tapi bervariasi ya, kebutuhan medis, kebutuhan pangan, sandang, alas tidur dan lain sebagainya, air bersih itu juga penting. Tapi juga sebenarnya untuk operasionalisasi dari segala bantuan juga kabarnya tunai juga sudah ada rekening yang bisa dituju dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jadi monggo silahkan, semua kembali ke keikhlasan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Emil. Ya, setelah jembatan Geladak Perak yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang hancur, pemerintah segera membangun kembali jembatan ini pada awal 2022. Diestimasikan waktunya sekitar 9 bulan dan akan dimulai tahun depan. Sekarang sudah Desember, artinya tahun depan itu bulan depan, tidak tahun depan lagi, bukan. Sementara karena jembatan ini putus, akan dibangun jembatan gantung untuk akses roda 2 dan roda 3. Roda 3 itu nanti fungsinya untuk pendistribusian logistik yang bisa diangkut oleh roda 3. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.